Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Kurniawan dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 205-240-280. Saya berasal dari kelas B Kapita Selekta Hukum Pidana, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan tentang salah satu materi yang sudah saya pelajari sejauh ini di kelas Kapita Selekta Hukum Pidana, yaitu tentang tindak pidana korupsi. Jadi, dimulai dari definisinya, tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi merupakan perilaku yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk mengambil keuntungan pribadi, sehingga merugikan kepentingan umum dan negara. Secara lebih luas, korupsi adalah tindakan yang busuk dan merusak moral serta tata kelola pemerintahan dan negara. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa korupsi adalah tindak pidana yang harus diberantas untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara. Tindak pidana korupsi bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Seperti yang pertama, kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara ini seperti melakukan perbuatan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana sehingga merugikan negara. Contohnya, markup anggaran agar mendapat keuntungan dan selisih harga. Lalu selanjutnya suap menyuap. Suap menyuap ini tindakan yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat negara, hakim, atau advokat untuk mendapat perlakuan khusus dari dalam jabatannya. Suap bisa antar pegawai atau antara pegawai dan pihak luar. Lalu selanjutnya adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan uang atau surat berharga, pemalsuan buku atau daftar khusus dalam pemeriksaan administrasi, serta merusakkan atau membiarkan bukti dirusak untuk melindungi pelaku korupsi merupakan contoh penggelapan dalam jabatan. Lalu selanjutnya adalah pemerasan. Pemerasan ini tindakan yang seperti pejabat atau penyelenggara negara menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan seseorang memberikan sesuatu atau melakukan pembayaran bagi keuntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Lalu selanjutnya adalah perbuatan curang. Perbuatan curang ini misalnya pemborong yang membuat laporan palsu atau pengawas proyek yang membiarkan fraud dalam pelaksanaan proyek. Lalu selanjutnya, benturan dalam kepentingan pengadaan. Pejabat yang turut serta dalam pengadaan yang diurusnya sehingga merugikan negara. Lalu yang terakhir ada gratifikasi. Gratifikasi ini seperti penerimaan hadiah atau keuntungan lainnya oleh pegawai negeri yang tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Peraturan terkait tindak pidana korupsi atau Tipikor di Indonesia secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur berbagai bentuk korupsi serta sanksi pidana bagi pelakunya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada karena jabatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jadi, tindak pidana korupsi ini dapat dipidana penjara seumur hidup atau 1 sampai dengan 20 tahun. Tindak pidana korupsi dapat dipidana penjara seumur hidup dan bisa mendapatkan denda sebesar 50 juta rupiah atau sampai dengan 1 miliar rupiah. Penegakan hukumnya didahulukan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan agar kasus korupsi diselesaikan cepat. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang pemerasan, gratifikasi, suap, penggelapan dalam jabatan, dan tindak pidana yang menghalangi penyidikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan juga diatur pelaksanaannya oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang kita kenal sekarang sebagai KPK, yang yaitu adalah lembaga khusus untuk memberantas korupsi di Indonesia. Selain itu, terdapat pengaturan terkait saksi, pengembalian kerugian negara, dan pembentukan tim gabungan untuk kasus korupsi yang sulit dibuktikan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 membawa sejumlah perubahan penting terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perubahan tersebut antara lain berupa pengetatan ancaman pidana dengan menetapkan pidana minimum yang lebih jelas, pidana penjara yang lebih berat, denda yang lebih besar, bahkan menambahkan kemungkinan pidana mati bagi pelaku korupsi tertentu. Selain itu, diatur pula mengenai uang pengganti, di mana pelaku tidak membayar kerugian negara dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pidana penjara yang lebih berat. Undang-undang ini juga memperluas pengertian pegawai negeri, tidak hanya terbatas seperti pegawai pemerintah, tetapi juga mencakup orang yang menerima gaji dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas negara, termasuk dalam bunga pinjaman yang tidak wajar maupun keringanan pajak. Untuk kasus korupsi yang sulit dibuktikan, undang-undang ini memberikan kewenangan pembentukan tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung guna membantu penyidikan dan pemberantasan. Selain itu, ditegaskan pula larangan dan pemidanaan gratifikasi, di mana gratifikasi yang terkait jabatan dapat dianggap sebagai suap dan termasuk tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuannya. Perubahan ini juga mengatur lebih rinci mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi untuk meningkatkan efektivitas untuk memperkuat ketentuan pemberantasan korupsi yang sebelumnya dianggap kurang efektif, sekaligus memberikan ruang hukum yang lebih luas bagi aparat penegak hukum dan dalam menjerat pelaku korupsi. Sehubungan dengan membahasnya tentang tindak pidana korupsi, saya juga membawakan contoh kasus yang melibatkan tindak pidana korupsi. Kasus ini dimulai dari tahun 2016 oleh seorang bernama Muhammad Nasir, seorang PNS di Dinas Peternakan Aceh. Terdakwa ditunjuk sebagai pembantu bendahara penerimaan pada UPTD Balai Ternak Non-Ruminasia atau BTNR. Tugasnya adalah menerima hasil penjualan telur produksi UPTD dan menyetorkannya ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah atau PAD. Namun dalam praktiknya, tidak semua hasil tersebut disetorkan. Terdapat selisih besar antara jumlah produksi, penjualan, dan setoran resmi ke kas daerah. Padahal seluruh biaya operasional UPTD sudah dibiayai oleh APBA. Contohnya pada tahun 2016 dibiayai sebesar 20,7 miliar rupiah, dan pada tahun 2017 dibiayai sebesar 20,8 miliar rupiah, dan di tahun 2016 dibiayai sebesar 16,1 miliar rupiah, sehingga hasil penjualan telur seharusnya murni masuk ke PAD. Kecurigaan ini kemudian ditindaklanjuti dengan audit oleh BPKP Perwakilan Aceh pada 14 Oktober tahun 2019 yang menemukan adanya kerugian negara sebesar 2,6 miliar akibat tidak disetorkannya sebagian hasil penjualan telur. Atas dasar temuan tersebut, penyidik melakukan proses hukum. Muhammad Nasir ditahan pada 12 November 2019, meski kemudian sempat mendapatkan penangguhan penahanan. Selanjutnya penahanan berlanjut di bawah kewenangan penuntut umum dan diperpanjang beberapa kali oleh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi sepanjang tahun 2020. Perkara ini kemudian disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Jaksa mendakwa Muhammad Nasir dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, atau pasal 8 Undang-Undang Tipikor sebagai alternatif. Jaksa menuntut pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar 300 juta rupiah. Namun pada 1 Oktober 2020, Pengadilan Tipikor Banda Aceh justru memutus bebas atau free spark dengan alasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan ini membebaskan Muhammad Nasir dari semua dakwaan. Dengan tidak puasnya atas putusan bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi pada 13 Oktober 2020 dengan memori kasasi yang diajukan pada 26 Oktober 2020. Dalam kasasinya, jaksa menilai putusan bebas tersebut salah menerapkan hukum karena mengabaikan fakta persidangan, keterangan saksi, dokumen, dan hasil audit BPKP. Mahkamah Agung kemudian memeriksa perkara ini. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa Judex Fakti atau pengadilan tingkat pertama keliru karena tidak mempertimbangkan bukti yang jelas menunjukkan adanya selisih setoran hasil penjualan telur. Mahkamah Agung menegaskan bahwa Nasir bersama Kepala UPTD, Ramli Hasan, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan telur, sehingga memperkaya diri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Dengan ini, unsur pasal 2 ayat 1 Tipikor dinyatakan terpenuhi.
Akhirnya pada 16 September 2021, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan, mengabulkan kasasi jaksa, membatalkan putusan bebas, dan menyatakan Muhammad Nasir bersalah dengan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ia dijatuhi pidana selama 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Dengan masa tahanan yang telah dijalani juga diperhitungkan. Barang bukti juga dikembalikan untuk digunakan dalam perkara terpisah atas nama Ramli Hasan. Kasus ini merupakan jenis tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan wewenang karena terdakwa yang merupakan pejabat publik, pembantu bendahara penerimaan di UPTD Balai Ternak Non-Ruminasi Dinas Peternakan Aceh, menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk tidak menyetorkan hasil penjualan telur ke kas daerah dan memanipulasi laporan keuangan. Tindakan ini jelas merupakan penyalahgunaan kewenangan, karena kewenangan yang diberikan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menghilangkan uang negara. Penyalahgunaan wewenang itu bertentangan dengan tujuan asli dari pemberian kewenangan tersebut, yaitu untuk mengelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Dalam konteks hukum, ini termasuk pelanggaran pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan untuk keuntungan pribadi dan merugikan negara dapat dipidana. Secara prinsip, penyalahgunaan wewenang di sini terjadi karena terdakwa memanfaatkan posisinya sebagai bendahara yang dipercaya, mengelola pendapatan daerah untuk tujuan pribadi dengan cara menyelewengkan dana dan menghilangkan hasil pendapatan yang seharusnya disetor ke negara. Hal ini menunjukkan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan legalitas kewenangan yang diberikan kepadanya, sekaligus merugikan keuangan negara secara nyata. Unsur legal penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, secara tegas tercantum dalam pasal 3. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diuraikan bahwa terdapat beberapa unsur utama dalam penyalahgunaan wewenang, yaitu adanya tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain, adanya unsur penyalahgunaan wewenang atau jabatan, adanya unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut, serta adanya akibat yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Dalam praktik dan doktrin hukum, penyalahgunaan wewenang umumnya terdiri dari atas 3 unsur pokok. Pertama, adanya pelanggaran terhadap ketentuan tertulis atau aturan yang menjadi dasar kewenangan, di mana seseorang bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, adanya maksud atau tujuan yang menyimpang, yakni penggunaan kewenangan tidak untuk kepentingan publik sebagaimana mestinya, melainkan untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau pihak lain yang tidak sah. Ketiganya, adanya akibat yang menimbulkan kerugian, baik yang bersifat potensial maupun nyata, terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Ketiga unsur ini saling berikat dan menjadi landasan bagi penentuan apakah suatu tindakan pejabat publik dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang dikenal dengan istilah détournement de pouvoir dan abus de droit. Détournement de pouvoir mengacu pada tindakan pejabat yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Sedangkan abuse de droit menggambarkan tindakan pejabat yang secara formal tampak sah menurut hukum, tetapi dilakukan dengan tujuan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan maksud pemberian kewenangan tersebut. Oleh karena itu, legalitas formal suatu tindakan tidak selalu menjadi jaminan bahwa tindakan tersebut bebas dari unsur penyalahgunaan wewenang. Suatu keputusan atau tindakan administratif tetap dapat dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang apabila tujuan pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan umum dan menimbulkan kerugian bagi negara. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum secara eksplisit, tetapi juga mencakup penyimpangan moral dan etika jabatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Prinsip ini menuntut agar setiap pejabat publik melaksanakan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan akuntabel, tanpa menggunakan jabatannya untuk meroleh keuntungan pribadi. Dalam perspektif hukum pidana, unsur penyalahgunaan wewenang ini menjadi titik krusial dalam menentukan kesalahan dan tanggung jawab pidana seorang pejabat publik. Karena tindakannya tidak hanya merusak integritas aparatur negara, tetapi juga merugikan keuangan negara serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Kesimpulannya adalah, kasus korupsi yang melibatkan Muhammad Nasir terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hasil telur di UPTD Balai Ternak Non-Ruminasia Dinas Peternakan Aceh berhasil mengungkapkan adanya kerugian negara sebesar 2,6 miliar rupiah. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi dengan modus tidak menyetorkan hasil pendapatan ke kas daerah dan memanipulasi laporan keuangan juga. Pada tahap kasasi, putusan bebas di tingkat pertama dibatalkan dan terdakwa dijatuhi hukuman penjara serta denda. Kasus ini mengindikasikan lemahnya pengawasan internal dan tata kelola keuangan yang memungkinkan terjadi penyalahgunaan jabatan dan korupsi. Saran dari kasus ini adalah pentingnya bagi kita untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi keuangan di unit-unit pemerintah, termasuk pelatihan etika dan tata kelola bagi pejabat pengelola keuangan. Penguatan mekanisme audit internal dan eksternal harus juga dilakukan secara berkala untuk mencegah praktik korupsi sedini mungkin. Selain itu, perlunya penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap perilaku korupsi guna memberikan efek jera. Mendorong budaya integritas dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan juga penting agar kasus serupa tidak terjadi lagi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terjaga. Itu saja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton.